Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanika, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Nah, untuk kali ini kita mau membahas untuk sahabat botanikal, bahwasanya kalau untuk media tanah, kalau sahabat botanikal mempunyai bibit dan juga mau mengembangkan atau mengganti dari bibitnya ya, untuk apukat ya. Terkadang itu kan ada yang ambil tanah itu hanya sesukanya. Jadi kalau misalnya nanti hujannya lebat, nanti akan berdampak yang namanya busuknya akar. Nah, itu biasanya terjadi di pembibitan manapun itu. Nah, untuk menanganinya kita ada beberapa saran ya. Sarannya itu adalah, salah satunya itu pemilihan dari tanah. Jangan sembarangan. Nah, karena memang kalau untuk tanah dari apukat, kita silahkan cari yang tanahnya tanah baras. Kalau kita kan bahasanya kan bahasa tanah yang baras, maksudnya tanah yang baras itu kayak gimana? Tanah yang tidak mengempal. Kalau misalnya itu terkena oleh yang namanya air ya, jadi untuk lama kelamaan itu air itu bisa keluar cepat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya tanah-tanah kayak ibaratnya kayak tanah liat berpasir, itu udah beda lagi. Nah, ini hanya salah satu contohnya saja, dikarenakan memang ada ya banyak sekali pembibit yang memang itu ketika ada kita musim kemarau ya, kita musim kemarau itu memang bagus gitu. Tapi ketika musim penghujan udah beda lagi nih, udah beda cerita. Nah, ini dikarenakan apa? Yaitu adalah tanah ya, tanah yang ada ya, yang sudah dipakai. Nah, salah satunya itu kita menggunakan tanah yang di bawah pohon bambu. Karena apa? Humusnya bagus ya. Nah, kita menggunakannya kayak gitu. Jadi kita memilih-milih yang namanya tanah. Kalau enggak ya tanah-tanah kayak tanah-tanah baras ya, atau tanah-tanah yang tidak mudah untuk mengempal, tidak akan mengempal. Jadi kita corin aja, air pun keluar dengan mudahnya ya. Nah, kayak gimana sih tanah baras? Nah, saksikan terus ya. Tanah yang bukan baras itu adalah tanah kayak ibaratnya kayak gini nih. Ini masih tanah baras, bentar ya. Nah, tanah yang gampang mengempal kayak gini, ini kemungkinan besar itu bisa membuat kebusukan akar yang ada di polybag ya. Jadi ini kita pembahasan untuk polybag, bukan di lahan bebas. Kalau lahan bebas udah beda lagi nanti ceritanya ya. Nah, untuk pohon apukat kita menunjukkan ke tanah yang tanah baras. Nah, ketika tanah yang bukan baras itu kalau kita pejet kayak gini nih. Nah, ini jadi kayak kayak mengempal ya, mengempal. Jadi kalau untuk tanah baras beda nanti. Nah, ini kan tanah baras. Nah, kita pejetin ya, dia tidak akan mengempal. Ini hanya khusus untuk apukat ya. Kalau untuk durian nanti beda lagi ya, beda cerita. Ataupun jeruk beda cerita lagi. Nah, ini hanya khusus untuk apukat kita bahasnya. Dan ya ini bisa dilihat ya, ini tanah-tanah yang sudah kita kumpulkan, sudah kita campur dengan rabuk juga, sudah kita tambahin dengan seedling ya. Ya, kalau di bahasa sini sih katanya rambut kapak ya. Nah, ini kita sudah dikasih seedling. Nah, kita pun pencet-pencet kayak gini sudah nggak jadi satu nih. Nah, ini tanahnya kita ya, kita ambil dari bawah bambu. Nah, ini masih ada akar bambu ya. Nah, bisa dilihat karena memang kita ngejarnya itu kan kualitas juga, maksudnya biar nanti humusnya itu bagus gitu. Dan kita campur dengan kayak rabuk kandang ya. Nah, jangan lupa kalau rabuk kandang yang halus itu yang bagus ya, yang halus yang bagus, karena memang terkadang itu kan ada yang kayak ibaratnya kalau untuk kohi kambing itu kan sulit tuh, butiran-butiran dari kotoran kambingnya itu kan sulit kali untuk dihancurkan.
Nah, jadi kita fermentasi dulu ataupun kita hancurkan dengan mesin atau manual ya. Nah, itu bisa saja dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, dan kita campur dengan seedling ya. Ini perbandingannya untuk sahabat botanikal kalau misalnya mau mencontohnya, karena memang banyak cara ya. Nah, banyak cara. Kalau mau mencontohnya ini kita campurkan ya, dari rabuk kandang, 1:1 sama si sama si seedlingnya. Nah, sedangkan tanahnya itu agak lebih banyak kan nggak apa-apa. Nah, kenapa kok agak banyak kan? Ya memang kalau untuk sahabat botanikal kalau misalnya memang itu menginginkan lebih ya silahkan. Tapi kita kan gini, untuk rabuk nanti kan kita masih perawatan juga. Misalnya pohon-pohon yang sudah diganti polybagnya, nanti kita kasih yang namanya rabuk kandang ataupun pupuk kimia ya. Nah, seperti halnya yang ada di sana nih ya, kita bisa lihat ya, ini yang mau diganti dan kita bisa lihat. Nah, ini yang sudah diganti polybagnya. Nah, ini kan batangan ya agak tuaan ya. Dan juga kalau untuk yang ada di sini ini dari jenis Mickey ya, 1 meter up ya. Kalau misalnya mau dibeli pun juga silahkan kontak kami yang ada di bawah sini. Nah, ini sudah diganti polybagnya. Dan ini tanahnya kita kurangin ya. Kalau misalnya untuk sahabat botanikal kalau misalnya mau diganti media tanahnya silahkan. Kalau yang media tanah yang utama silahkan dikurangi, tapi jangan sampai membuat akarnya itu patah, karena kalau membuat akarnya patah juga nanti bisa membuat stresnya si daun apukat atau pohonnya apukat, mungkin bisa membuat kerontokan dari si daunnya. Jadi silakan dikurangi saja, tapi jangan sampai membuat akarnya itu patah. Maksudnya kalau ada akarnya ya udah dihentikan saja, jangan diteruskan untuk mengurangi media tanahnya, seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, dan perawatannya kayak gimana untuk bulan-bulannya ya, ini kita tidak lagi kita panaskan ya, karena memang baru diganti. Nanti kisaran 1 minggu nanti kita oper ke lokasi yang panas ya. Dan untuk perawatannya nanti untuk pupuk kimia kita kasih ya, gitu. Pupuk kimia kita kasih dengan kayak NPK 20-10-10 ya, warna hijau warna biru keliru. Warna biru. Nah, nanti kita kasihkan di bak ini nih. Ya, karena kita kocorkan, bukan kita piurkan, karena NPK 20-10-10 itu memang kayak khusus untuk pertumbuhan. Yang dulunya itu kan NPK 25 berapa ya, 25-20-20 kalau nggak salah. Nah, tapi sudah tidak produksi sekarang. Nah, setelah dimasukkan di situ ya pupuknya, nah, kita sirami. Ini ada selang nih, ya selangnya. Nah, itu kita kopiorkan satu persatu. Nah, itu setiap 1 bulan 1 kali aja. Nah, sedangkan kalau pupuk daun gimana? Kalau pupuk daun 2 minggu 1 kali pun sudah sangat bagus sekali ya. Ya, 2 minggu 1 kali. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya mau yang rimbun-rimbun, mau yang bagus ya, yaitu pupuk daunnya juga silahkan dimanfaatkan juga ya. Nah, di sana juga ada nih yang sudah berkembang banyak gitu. Nah, ini Yellow Vietnam. Nah, ini indukan jelas, jadi kita kembangkan dulu yang ini Yellow Vietnam. Nah, ini salah satu alpukat yang impor ya, yang kita kembangkan juga nih, lagi ditanam tahun ini ya. Ada juga yang lainnya, Afuzilla juga ada ya, masih ada Afuzilla.
Nah, untuk perawatannya lagi untuk bibit, mohon dikasih ganjal ya, dikasih ganjal. Kalau semisalnya sahabat botanikal tidak mempunyai ganjal yang pasti, yang jelas tidak langsung menyentuh dari tanah ya, silakan diganjal dengan bata, dengan batu, ataupun dengan pecahan genteng, ataupun apalah itu. Yang penting saat hujan itu tidak merendamkan dari si tanaman. Maksudnya gini. Nah, maksudnya gini ya. Kita praktekkan ya. Ini hujan nih. Nah, hujan mungkin sampai segini. Ya, airnya sampai segini. Nah, ini berarti apa? Di dalamnya pun airnya akan segini. Nah, itu bisa menyerap ke atas juga. Nah, itu bisa membuat kebusukan akar. Dikarenakan memang kelemahan dari apukat itu mudah sekali busuk akar, yaitu di polybagnya. Kalau di lahan bebas kayak gimana? Nah, itu bisa ditangani dengan cara penggundukan tanah. Ya, cara digundukan. Dan digundukan itu sebetulnya juga efektif juga untuk yang namanya biar nanti akarnya itu tidak busuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada sahabat botanikal pohonnya yang kayak ibaratnya stres di lahan bebas dan mau mati layu-layu ya, itu penanganannya juga sebetulnya simple ya. Kasih parit ya, kasih parit untuk pembuangan air. Dan nanti kita dikasih siraman, yaitu pupuk yang bersifatnya itu nitrogen ya, jadi banyak nitrogennya. Dan ada juga ya tambah obat, yaitu busuk akar dan juga untuk memicu pertumbuhan dari si akar. Nah, seperti itu sahabat botanikal. Nah, itulah tentang media tanah. Dikarenakan memang kalau untuk media tanah, kalau misalnya salah untuk memilih tanah itu bisa berakibat fatal ya, berakibat kerugian yang agak banyak ya. Dikarenakan media tanah sangat berpengaruh penting terhadap yang namanya pertumbuhan dari apukat. Beda yang namanya durian, beda yang namanya jeruk. Nah, kalau jeruk itu kayak harus ngempel ya, jadi kayak ibaratnya tanah liat berpasir itu nggak masalah. Tapi kalau untuk apukat, kalau untuk di dalam di dalam polybag, nah nanti akan membuat masalah ya, yaitu karena saat musim hujan ya, saat musim hujan pasti akan stres dan banyak daun yang rontok. Nah, seperti itu sahabat botanikal. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan jangan lupa subscribe-nya, dukungannya. Kalau misalnya pesan bibit silahkan kontak kami yang ada di bawah sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.